Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia dengan saya Muhammad Samsudin. Materi untuk kelas 10 semua jurusan ya. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, terus beraktivitas ya, jaga imun tubuh. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk pembelajaran kita, yakni dengan tema negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, namun sebelumnya ya, karena ini berkaitan dengan momen Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang ke-76. Ayo buat kita semuanya, kita kobarkan semangat juang membangun Indonesia yang lebih berkemajuan. Jadi harus terus semangat, terus berjuang. Walaupun Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi kita terus kobarkan semangat kita untuk Indonesia yang lebih berkemajuan. Ya, lanjut kembali ke materi kita. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe video materi kita ini ya, agar bisa saling berbagi kepada teman-teman yang lain untuk bisa menyimak pembelajaran kita. Baik, agar lebih mudah videonya kita nonaktifkan dulu ya. Kita masuk kepada pembelajaran. Baik, negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kalau kita cermati ya, peta jalur perdagangan Laut Asia Tenggara. Oke, kita zoom. Bagaimana Laut Andaman ya, dari India itu menuju ke Indonesia ya, melalui Laut Sumatera ya. Ya, kalian bisa lihat bagaimana jalurnya. Nah, dari situ nanti materi ini kita akan bahas ya. Kemudian bagaimana dia sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Kalimantan ya, Sumatera. Oke, kita lewatin dulu jalur-jalurnya ya. Negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Kerajaan Bali kita urutkan ya. Kemudian Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari, Kerajaan Kediri, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai. Nah, artinya yang paling bawah yang kita kenal sebagai kerajaan tertua di Indonesia ya, kerajaan Hindu-Buddha tertua. Nah, kemudian di sana Kerajaan Kutai ya, ada yang tahu di mana letaknya? Ya, di Kalimantan Timur
tepatnya di mana? Di Kutai. Ya, kalau sekarang kita mengenal di Kutai Kartanegara ya, Kutai Kartanegara. Ya. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh dari India. Hal ini berdasarkan prasasti Yupa ya. Prasasti Yupa yang ditemukan di daerah di Kutai sejak tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Ya. Nah, ini jadi prasasti. Apa itu prasasti? Ya. Kalau kita di sini ya, batu bertulis gitu ya. Nah, di mana letaknya tadi kerajaan Kutai? Ya. Di mana? Pulau mana? Ya. Letaknya di sini. Ya. Ya. Ya, daerah situ ya. Kemudian kerajaan Kutai, silsilah keluarga kerajaan Kutai kita bisa lihat ya. Pertama dari Kudungga ya. Kudungga, kemudian kerajaan Asmawarman, kemudian Mulawarman. Nah, ini urutannya ya. Jadi silsilah keluarga kerajaan Kutai tersebut. Nah, kemudian sumber yang disebutkan di awal tadi ya, Yupa. Sumber informasi dipengaruhi dari Yupa, dari batu bertulis tersebut. Yang berisi apa? Tugu dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana ya. Kemudian kondisi sosial budaya, bila dilihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai hidup dari bercocok tanam dan juga beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat ya. Hal ini dapat dilihat adanya upacara keagamaan di tempat suci Waprakiswara dan pembuatan tugu peringatan seperti Yupa ya. Nah, agama yang berkembang di Kutai adalah agama Hindu Jiwa. Ini dapat dilihat dari adanya tempat suci yang disebut Waprakiswara. Demikian pendapat Purbocaroko. Agama Hindu yang datang di Kutai berasal dari India Selatan. Buktinya yang pertama adalah prasasti memakai huruf Pallava, yaitu huruf yang dipakai di India Selatan. Itu. Kemudian yang kedua, penggunaan nama berakhiran Warman adalah kebiasaan di India Selatan. Ya, ini ya.
Keruntuhan kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara. Ke-13. Aji Pangeran Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini Kutai Martadipura, berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 atau 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kartagama, Kutai Kartanegara. Selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Tarumanegara, kerajaan Tarumanegara atau kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah, dalam peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Nah, sumber sejarah di sana banyak sekali ditemukan prasasti-prasasti paling tidak ada 6 prasasti Ciareteun, yang kedua prasasti Muara Ciaten, yang ketiga prasasti Kebon Kopi, yang keempat prasasti Jambu Pasir Kolengkak, yang kelima prasasti Cidang Hiang, yang keenam prasasti Tugu. Prasasti-prasasti kerajaan Tarumanegara kita bisa lihat. Nah, gambarnya mungkin kalian bisa lebih jelas lagi kalau kalian search di Google ketikan kata kuncinya prasasti Tugu, akan bisa lebih jelas lagi dengan gambar yang bermacam-macam artinya dari sisi yang lain. Kemudian ada prasasti Cidang Hiang, Muara Cinten, Cianten, prasasti Jambu. Nah, kemudian prasasti-prasasti kerajaan Tarumanegara seperti prasasti Ciaruteun kemudian prasasti Kebun Kopi. Nah, kemudian di bawahnya ada Pasir Awi. Baik, biar mudah terlihat Nah, ini ketutupan. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan berita Fahien yang pernah singgah di Yeupoti abad ke-5, diketahui bahwa terdapat banyak penganut agama Hindu, sedangkan orang Buddha sedikit. Agama Hindu berkembang di Taruma adalah Hindu Brahmana. Pendapat ini didasarkan adanya pemberian 1000 ekor lembu dari Purnawarman kepada
para Brahmana. Nah, kondisi sosial budayanya seperti apa ya? Kondisi sosial budayanya di masyarakat itu ya, bahwa hidup dari bercocok tanam. Hal ini dapat diketahui dari prasasti yang menyebut tentang usaha Purna Warman dalam penggalian sungai Gomati untuk keperluan irigasi ya. Itu kemudian keruntuhannya tidak diketahui secara persis sebab-sebab keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Namun bila kita mau menilik isi prasasti Kota Kapur, Sriwijaya yang menyebutkan bahwa Sriwijaya terpaksa berperang dengan bumi Jawa, Tarumanegara, karena tidak taat kepada Sriwijaya. Pada mulanya letak Sriwijaya tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minanga Tamuan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Nah, pendapat ini diperkuat dengan pendapat Itsing yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri, antara Muara Takus ya, baru setelah meluaskan wilayah ibu kota Sriwijaya pindah ke Palembang ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Peta pengaruh Sriwijaya di abad ke-10. Nah, kita bisa melihat bahwasanya dominannya ya saat itu pada awalnya di Sumatera. Peta pengaruh Sriwijaya di abad ke-10. Kita bisa perhatikan bahwasanya di Sumatera itu benar-benar menjadi pengaruh yang besar sekali ya. Kemudian kita bisa melihat bahwasanya jalur ke Nusantara itu benar-benar dari barat sampai ke timur itu benar-benar pengaruh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-10 itu. Nah, siapakah tokohnya yang berpengaruh di sana? Oke, kita akan menjelajahi ya. Sebelum kita melihat dari tokoh tersebut ya, kita melihat ada sumber sejarahnya. Yang pertama, sumber berita Cina. Sumber tertulis 5 prasasti. Apa saja? Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, dan yang terakhir prasasti Karangbirahi. Prasasti Talang Tuo. Oke, kita lihat seperti apa ya, kita besarkan coba. Tidak terlalu jelas ya, mungkin bisa di search di Google, ketikan kata kuncinya prasasti Talang Tuo. Nah, saya mendapatkan gambar yang lebih jernih, lebih detail ya. Nah, paling tidak kita tahu ya. Kemudian ada prasasti Kota Kapur. Kemudian prasasti Karangbirahi. Kemudian ada prasasti Telaga Batu. Kemudian prasasti Kedukan Bukit. Kondisi sosial budaya ya, masyarakat Sriwijaya hidup berdagang. Kondisi yang baik dan menguntungkan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari satunya adalah
bea cukai, ya. Kemudian apa? Ya, bea cukai keluar masuk kapal, ya berarti daerah-daerah maritim, ya. Kemudian hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya. Kemudian upeti dari daerah taklukan, ya. Itu. Keruntuhan Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai. Kedua, adanya ekspedisi Pamalayu dari Singosari atau Singasari. Kemudian serangan Kubilai Khan. Kemudian persaingan dengan Islam. Kemudian harga barang-barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal. Kemudian yang terakhir adalah akibat serangan Majapahit 1377 Masehi, ya. Kerajaan Mataram kuno. Oke, Kerajaan Mataram kuno yang letaknya di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa. Nah, jadi kalian juga harus tahu dan paham nama-nama pulau yang ada di Indonesia ini seperti apa, ya. Kalau kita lihat potongan dari gambar ini adalah potongan dari peta Pulau Jawa. Baik. Kemudian Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah, ya, bagian utara dinasti Sanjaya, dan Jawa Tengah bagian selatan dinasti Sailendra. Kerajaan Mataram kuno wilayahnya subur karena dikelilingi gunung-gunung yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian penduduk Mataram kuno. Dinasti Sailendra pada abad 8 Masehi di Jawa Tengah, bagian selatan muncul dinasti baru yaitu dinasti Sailendra. Dinasti ini akhirnya berhasil mendesak dinasti Sanjaya ketika dinasti Sanjaya diperintahkan oleh Panangkaran, ya. Kemudian raja-raja dinasti Sailendra, ya, mulai dari Banu, Wisna, Indra, sama Rotungga, ya. Nah, ini di samping itu menunjukkan bahwa tahunnya, ya, masa kejayaannya sampai tahun keberapa. Nah, itu kita bisa lihat, ya. Kemudian Kerajaan Kediri. Nah, masih Pulau Jawa, ya, potongan dari Pulau Jawa. Nah, tepatnya di Jawa Timur. Peristiwa berdirinya Kerajaan Kediri adalah dikisahkan dalam kitab Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Penulu. Seperti apa keruntuhannya? Kerajaan Kediri terakhir adalah Kertajaya, ya, 185 hingga 1222. Raja ini terlibat perselisihan dengan para Brahmana karena para Brahmana diperintahkan untuk menyembah kepadanya. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang waktu itu juga berselisihan dengan Kertajaya. Karena tidak mengakui Ken Arok sebagai Aku Tumapel, kesempatan ini dimanfaatkan Ken Arok untuk memberontak. Tahun 1222, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Dengan kekalahan Kertajaya, maka berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri, ya. Nah, selanjutnya Kerajaan Singasari, ya, masih di Pulau Jawa,
ya, tepatnya di Jawa Timur. Singasari runtuh karena serangan Jayakatwang, raja bawahan Kartanegara, pada tahun 1292. Waktu itu Kartanegara, pembesar lainnya, sedang mengadakan upacara keagamaan. Sementara pasukan Singasari sedang mengadakan ekspedisi Pamalayu, sehingga dengan mudah Singasari dikuasai musuh. Kertanegara wafat, dimakamkan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha, ya kan? Nah, itulah tadi ya. Kemudian pendirinya siapa saja? Ada Raden Wijaya, kemudian Raja Jayanegara, kemudian Tribuwana Rungga Dewi, ya, kemudian Hayam Wuruk, kemudian Wiramawardana, ya. Kerajaan Majapahit, ya, kita bisa melihat tadi ya yang Bapak sebutkan. Kemudian di sini kita melihat ya bagaimana peta Nusantara yang keruntuhan Majapahit, ya. Karena kalau kita melihat bagaimana Nusantara ini memiliki sejarah yang luar biasa, kalau kita melihat sejarahnya ya, tokohnya mungkin kalian masih ingat ya, siapa? Mahapatih Gajah Mada. Nah, keruntuhan Majapahit sepeninggalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, ya, kerajaan Majapahit mulai mundur. Sebab-sebabnya adalah meninggalnya Gajah Mada sebagai seorang pemimpin yang serba bisa, berarti multitalenta ya. Nah, tidak ada pembentukan pemimpin baru yang cakap sepeninggalan Gajah Mada. Adanya perang saudara, banyak daerah sama melepaskan diri karena Majapahit mulai lemah. Kemudian pengaruh masuknya agama Islam, ya. Ini sebab dari keruntuhan kerajaan Majapahit. Ya, ini kita bisa melihat bahwasanya karena sangat melegenda sekali, ada sebuah kayak semacam pemetaan begitu ya, pemetaan mulai dari masa kejayaan dari Majapahit ini, ya, raja-rajanya siapa yang berkuasa. Nah, ini kita bisa melihat gimana jelas di layar smartphone Anda. Oke, jelas ya. Kalau ingin lebih lama melihat, kalian bisa pause di video ini. Oke, tapi sebelumnya kita akan lanjut dulu untuk habiskan materi kita ya. Nah, baik. Nah, terakhir adalah tugasnya sangat sederhana sekali. Namun tentunya kalian harus bisa menonton ya. Carilah video dari YouTube yang berkaitan dengan tema pembahasan materi kita ini ya, dari YouTube. Kemudian
cantumkan link dari video tersebut, yaitu sekali lagi yang berkaitan dengan tema materi bahasan kita. Jadi intinya adalah membahas tentang negara kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Cantumkan link videonya ya, copy paste di kolom komentar ya, kolom komentar tersebut. Nanti setelah itu kalian tuliskan nama kelas jurusan. Nah, ini paling atas ya, nama kelas jurusan paling atas. Setelah itu copy paste dari video yang kalian cari, yang kalian tonton ya. Tentang apa? Tentang, saya yakin di YouTube banyak sekali ya yang membahas tentang negara-negara kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Artinya apa saja ya tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Intinya seperti itu. Sekali lagi, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia videonya. Silakan ya. Kemudian kalian copy linknya, kemudian taruh di kolom komentar. Tapi jangan lupa tulis terlebih dahulu nama kelas jurusan. Baik, paham ya? Baik, demikian materi sejarah Indonesia kali ini. Sampai bertemu di materi pembelajaran materi kita selanjutnya ya. Perlu kalian ketahui bahwa bagi kalian yang ingin memiliki buku ya, nanti bisa kalian datang ke sekolah ya untuk membeli buku di koperasi ya. Sudah disediakan, silakan ya. Nanti setelah itu kalian bisa lebih memperdalam lagi ya, memperluas referensi kalian. Di buku tersebut ada materi-materinya yang bisa kalian scan menggunakan QR code ya, melalui smartphone Anda. Nah, di situ kalian bisa memperdalam kembali karena materinya luar biasa ya. Baik, sekian dari Bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.